Oke, nanti saya coba sampai jam 9 saja selesai, biar nggak terlalu lama. Nah, di sini kita akan berbicara tentang yang terakhir adalah modelnya, ataupun model antrian, model sistem antrian trafiknya. Nah, sebelumnya kita cek dulu ataupun ketahui dulu notasi-notasi yang harus diketahui ini dalam istilah perhitungannya. Ada notasi N, nah itu jumlah Pn, probabilitas depannya P kan. Nah, dan ini adalah lambda, mungkin Anda tidak asing, artinya kalau pertemuan pertama atau pertemuan awal kita berbicara laju kedatangan, datangnya yang datang itu lambda ya. Kemudian mu itu jumlah rata-rata pelayanannya, P0 probabilitas tidak ada pelanggan, kemudian P-nya P intensitas fasilitas, L rata-rata pelanggan, LQ jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu, kemudian W waktu yang diharapkan, kemudian di WQ itu waktu yang diharapkan pelanggan untuk menunggu. Nah ini nih, kita akan familiar dengan sepermu dan seper lambda. Kalau di mana sepermu itu waktu rata-rata pelayanan, nah seper lambdanya itu waktu rata-rata kedatangannya. Kemudian S di sini adalah jumlah fasilitasnya ataupun ya, identik S itu kan server ya, atau server depannya S. Nah, berarti itu fasilitas untuk melayaninya. Kita berbicara di sini server ya, gitu. Namun contohnya mungkin bisa bisa selain server dalam artian itu S itu adalah fasilitas pelayanan. Nah, fasilitas. Jadi jangan bingung kalau misalnya kita mendekati ataupun tidak ada istilah selain server ataupun ada istilah nama antrian bank, ada istilah antrian SPBU ataupun yang lain sebagainya. Intinya S adalah fasilitas untuk melayaninya. Oke. Nah, kita masuk ke yang terakhir adalah model antrian. Nah, di sini ada dua. Sebetulnya mungkin ada lebih dari dua kalau dilihat referensi dari referensi Sofia Naning, Bu Sofia itu tadi ada beberapa. Ini saya coba menyampaikan dua saja. Yang pertama, single channel dan multi channel. Nah, kalau single channel seperti ini. Kalau multi channel MMN. Apa sih maksudnya nih MM1, MMN itu kan? Mungkin di sini ada kalian bisa menemukan N ataupun S. N di sini saya menulis ini karena lebih dari satu kan. Nah, jadi jangan bingung ya kalau misalnya di sini ada S. S itu kan sejumlah servernya ada berapa kayak gitu kan, namanya kan multi channel. Intinya kalau di sini ada satu berarti adalah single. Kalau misalnya lebih dari satu ataupun tidak ada identitas satu berarti itu dia servernya multi channel banyak gitu kan. Nah, kita masuk dulu ke model antrian. Nah, sebelum kita masuk di sana, di sini ada informasi tentang notasi kendali, bukan kendali ya. Kendali KENDALI bukan ya, tapi kendal LEE, kendali emang kayak gitu namanya. Nah, di sini ada beberapa struktur ataupun apa ya ini istilahnya ya, bagan ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa sih angka-angka ini, maksudnya apa sih? Nah, angka yang satu ini adalah distribusi waktu antar kedatangan. Distribusi waktunya antar kedatangan. Kemudian angka 2 ini adalah distribusi waktu pelayanan. Oke. Berarti kalau waktu kedatangan apa notasinya? Lambda. Kemudian kalau distribusi waktu pelayanan apa? Mu ya. Nah, kemudian yang struktur yang ketiga adalah jumlah server ataupun S-nya ya. Nah, kemudian sumber populasinya. Nah, sumber populasi itu ada dua, finite ataupun infinite, terbatas atau tidak terbatas. Nah, kemudian yang struktur yang kelima adalah panjang antrian. Panjangnya nih, dia dibatasi atau tidak dibatasi, finite ataupun infinite gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah disiplin antrian. Nah, kita mau menerapkan kayak apa nih? Tadi kita di depan sudah menjelaskan disiplin antrian ada FIFO, LIFO, dan prioritas dan lain sebagainya ya. Nah, itu bebas. Itulah
kondisi ataupun struktur dari identitas ataupun notasinya seperti ini ya. Ada M1, M gitu kan. Kayak gitu sejarahnya ceritanya. Nah, untuk yang di poin 1 dan 2 ataupun distribusi waktu dan distribusi pelayanan, distribusi kedatangan dan distribusi pelayanan, kita menggunakan Markov. Nah, kalau kalian masih ingat terkait teori Markov, Markov chain ya, rantai Markov, itu identik dengan peristiwa apa? Apakah Anda masih ingat teori Markov pada saat pertemuan 2 minggu yang lalu apa ya? Masih ingat nggak kira-kira teori Markov itu identik dengan peristiwa apa? Aduh, ingat ya. Oke lah, nggak masalah. Jadi kalau teori Markov itu dia identik dengan kelahiran dan kematian, birth and death. Nah, di situ nanti kita akan berbicara tentang Markov chain ataupun rantai Markov ya. Nah, di situ gambarnya nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke panjang antrian infinite single server ataupun MM1 infinite infinite. Nah, itu ya. Nah, kenapa kita Karena laju kedatangan dan distribusi pelayanan kita menggunakan Markov. Nah, makanya M. Nah, kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Dengan asumsi bahwa waktu antar kedatangan itu seperlambda dan waktu pelayanannya adalah sepermu. Nah, kedatangan konstan mu m sampai 0 sampai sekian, laju pelayanan konstan mu n sampai dari 1 sampai sekian, dan kita di sini bisa berbicara tentang utilitas sistem ataupun kemampuan dari sistem dengan rumus rho lambda per mu, kedatangan dibagi waktu pelayanan. Syaratnya apa? Tuh. Nah, kalau dia kurang dari 1 berarti utilitas sistemnya adalah stabil. Kalau lebih dari 1 otomatis tidak ideal ataupun tidak stabil. Misal kayak gini, yang datang usernya adalah 10, kemampuan servernya 15. Nah, berarti kan tingkat kedatangan lebih tinggi daripada tingkat pelayanannya. Artinya antrian semakin panjang dan itu kondisinya adalah tidak ideal. Yang ideal bagaimana? Ya, tingkat kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanannya. Artinya misalnya yang datang 5, servernya bisa ngangkut 10. Nah, ideal kan karena lebih dari kurang dari 1. Cara mencarinya dengan utilitas sistem rho lambda per mu. Ini tadi kita berbicara tentang Markov chain ya. Jadi di sini ada kondisi di mana idle, kondisi 0, ada traffic yang masuk sebesar lambda. Jadi posisi 0 ini berubah menjadi kondisi 1. Oke. Jika kondisi 1 ini sudah selesai, artinya sudah tidak ada proses lagi, otomatis akan berpindah kan ke kondisi semula kan ataupun kondisi 0 kan. Nah, dari 0 ke 1, dari 1 ke 0 dia sudah menjadi mu. Di sinilah namanya laju pelayanannya. Nah, kalau bisa dinotasikan, kalau ke arah ke kanan kan min plus 1. Kalau mundur ke belakang minus 1. Kalau ke depan plus, kalau ke belakang minus kayak gitu ya. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya sudah jadi tanpa penurunan-penurunan seperti yang pertemuan kemarin. Ini sudah jadi saja biar aplikatif. Nah, oke, Anda bisa lihat di sini Vn, P0. Nah, ini P01 min Pro. Nah, gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya saja. Masih cukup. Nah, di sini ada contoh pertama di mana kita menggunakan single server ya tadi ya. Single server dengan infinite. Oke. Di sini ada contoh. Kita langsung bedah aja di sini soalnya. Oke. Ada rata-rata waktu yang diperlukan seorang tukang potong rambut. Nah, di sini seorang tukang potong. Nah, seorang itu kan asumsinya adalah satu server ya. Servernya berjumlah 1. Karena yang melayani adalah kita mau potong rambut, yang melayani kan tukang rambut kan. Nggak mungkin tukang jahit kan. Nah, salah kan berarti. Nah, kalau kita mau tukang potong, berarti mau potong rambut yang melayani adalah tukang potong. Dia jumlahnya 1 aja nih. Jadi asumsinya adalah servernya 1. Oke.
Nah, kemudian rata-rata waktu yang diperlukan itu si orang tukang potong itu 12 menit. Berarti waktu pelayanannya adalah 12 menit ataupun sepermilnya adalah 12 menit. Nah, kemudian ada datang lagi nih pelanggan yang masuk ataupun yang ingin dilayani. Nah, waktunya itu antar kedatangan adalah seper lambda, di mana di sini informasinya adalah 15 menit. Itu ya, terkait dengan struktur soalnya. Nah, dari situ kita bisa mencari nih, nah, 7.1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa sambil apa namanya, melihat di slide-nya ataupun di filenya, kita langsung ke pembahasan. Nah, tadi laju kedatangan dari 15 menit kan per lambda. Jadi lambdanya berapa nih? Langsung gue ke waktu, terus per 15 ke 60, 4 pelanggan per jam. Laju kedatangannya. Kemudian laju pelayanannya adalah 12 menit. Jadi kalau langsung berubah menjadi apa namanya jam, dia 5 pelanggan per jam. Kalau kita berbicara tentang utilitas sistem ataupun kestabilannya, kemampuannya, kita menggunakan rho lambda per mu 4 per 5, 0,8 hasilnya. Nah, 0,8 lebih kecil daripada 1 kan, artinya sistem stabil. Jadi masih aman. Orang yang akan mau cukur rambut itu tidak terlalu ramai lah gitu, ataupun kedatangannya tidak melebihi dari kemampuan si tukang cukur rambutnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sistemnya adalah stabil kayak gitu ya. Pertama, berapa probabilitas rambut menganggur? Berarti N0. Jadi tidak ada pelanggan. Nganggur kan 0 kan? Berarti tidak ada yang tidak ada aktivitas. Nah, N0. Sebenarnya probabilitas tukang anggur ini P0 satu menro. Ini 0,2. Saya langsung aja saya percepat ya. Saya detailkan. Anda bisa lihat ataupun baca sendiri di di lampiran. Kemudian yang nomor 2 nih, berapa probabilitas ada 2 pelanggan. Nah, 2 pelanggan ini adalah N sama dengan 2. Ada 2 pelanggan. Nah, kalau mencari probabilitas berarti P2, PN per P0. Nah, rumusnya di sini. Oke. Sorry ini ya. Oke, itu hasilnya adalah 0,78. Kemudian berapa probabilitas ada 2 pelanggan menunggu di tukang rambut tersebut. Nah, kalau di sini kondisinya 2 pelanggan yang menunggu di tukang potong rambut. Berarti ada 2 pelanggan yang menunggu dan ada 1 pelanggan yang dilayani. Jadi si servernya itu lagi ngelayani 1 orang, tapi pada saat melayani itu ada 2 user yang masuk, ada 2 traffic yang masuk. Sehingga N-nya adalah 3. 2 yang masuk dan 1 yang sedang dilayani. Jadi 3 kan. Jadi P3-nya probabilitasnya adalah itu 0,1024. Nah, itu ya. Kemudian yang nomor 4, berapa waktu yang diperlukan harus menunggu. Nah, ini wiki ini. Nah, di sini ada sedikit koreksi. Wiki ini lambda per mu, tadi mu min lambda. Dan sini bukan plus ya, tapi minus ya ini. Ini sedikit koreksi ya. Ini salah pemasukan. Nah, ketemunya adalah apa nih? 48 menit. Nah, kemudian sampai pertanyaan 5, 6, 7, tinggal masuk rumus saja seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjutkan lagi. Cukup jelas ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua itu panjang antrian infinite dengan multi server. Nah, tadi single server, sekarang multi. Jadi di sini kedatangan dengan Markov, laju pelayanan dengan Markov (MM), dan di sini servernya adalah banyak ataupun multi server ataupun S. Kalau bisa, kalau N tadi saya di depan N karena asumsi saya kan ke N berarti kan ke beberapa. Nah, dari sini bisa menggunakan notasi S. Nah, kemudian waktu antriannya infinite dan waktu pelayanan dari infinite. Nah, ya, rumusnya sama untuk mencari utilitas sistem rho lambda per mu S mu, S itu server. Gitu. Oke. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laju pelayanan mu n. Nah, ada beberapa kondisi. Tadi dijelaskan mu adalah laju pelayanan ya. N, berarti laju pelayanan ke N. Kenapa kok bisa ke N? Karena apa? Kita menggunakan multi server, artinya
banyak server yang melayani ataupun lebih dari satu server yang melayani traffic. Misal seperti ini. Jadi ada traffic yang masuk nih. Ada traffic bisa masuk sebanyak 2 user. Kemudian jumlah servernya adalah 3. Berarti 2 traffic tersebut bisa dilayani satu-satu langsung kan. Sehingga laju pelayanannya adalah mu pertama ditambah mu kedua. Jadi jumlah adalah mu n. Sehingga rumus matematika adalah mu n sama dengan n kali mu. Namun di sini kondisinya adalah n-nya lebih kecil daripada servernya ataupun jumlah traffic yang masuk lebih kecil daripada servernya. Tuh. Nah, di sini ada kondisi lagi jika n-nya itu sama dengan traffic yang masuk sama dengan jumlah server yang melayani. Di sini ada 3 traffic yang masuk, servernya ada 3. Berarti semuanya dilayani masing-masing ya. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada traffic yang tidak dilayani. Sehingga laju pelayanannya adalah mu pertama tambah mu kedua tambah mu ketiga. Jumlahnya adalah 3 mu. Nah, di sini rumus matematika mu n-nya adalah n kali mu ataupun 3 mu. Kondisinya jumlah traffic sama dengan jumlah servernya, n sama dengan n. Ada juga kondisi di mana trafficnya lebih besar daripada servernya. Nah, kayak gini nih. Yang datang 4, namun fasilitasnya cuma 3. Nah, berarti di sini tetap yang waktu pelayanan adalah 3 mu. Namun di sini mencari mu NM menjadi S kali mu, di mana S-nya server dan mu-nya adalah waktu pelayanannya. Dengan kondisi yang datang lebih besar daripada yang melayani, kayak gitu ya. Sehingga di sini mencari mu n minus n, s dikalikan mu, sehingga persamaan matematisnya n-nya n kali mu dengan kondisi n lebih kecil sama dengan s, ataupun kita menggunakan s kali mu jika n-nya lebih besar atau sama dengan servernya. Itu ya, itu kondisinya, kondisi untuk pelayanan. Nah, kayak gini ya. Ini soal apa rumusnya ya, langsung ke contohnya saja. Kita menggunakan Teller berarti kan lebih dari satu kan, servernya kan ada berapa nih, seorang Teller. Di sini kita bedah waktu antar kedatangan di sini 4 menit. Kemudian jika benar punya 2 Teller, nah berarti kan servernya kan Teller sebagai Teller untuk melayani kan ada 2. Kemudian rata-rata pelayanannya adalah 6 menit, berarti ini waktu pelayanan itu pun seperti ini. Kita masukkan sama kayak tadi. Nah, kita mencari juga sistemnya masih stabil, dan ini rumus-rumusnya yaitu tinggal bisa tinggal dihitung saja sesuai dengan rumus yang ada di sini. Oke, itu selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Pas jam 9 ya, biar nggak terlalu lama. Gimana, ada pertanyaan sampai sini?